Kegiatan awal pembukaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Gimana? Udah semangat belum mau menggagas pelajaran yang menyenangkan hari ini? Selamat. Udah berapa siang belum? Yang belum makan nanti sesudah pelajaran ini beli makan dulu ya. Oke, jadi pembelajaran hari ini yang bisa dilihat di sini ibu nggak sendiri, ibu bareng sama Pak yang cantik ini dari pendidikan matematika Universitas Bengkulu. Boleh dong Pak kenalin dulu. Halo adik semua. Halo. Kenalin nama kakak Siti Amanda, biasa dipanggil Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Mbak di sini akan bantu Ibu Tiara dalam kegiatan pembelajaran sains. Halo adik. Halo. Kami kakak, ayo mau dipanggil aku aja. Nah, kakak juga bakal bantu Ibu Destarina buat pelajaran hari ini. Iya, dia sekali lagi. Boleh sama makanya di depan. Oke, boleh makanya di Nah, jadi pada pembelajaran matematika ini sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk selanjutnya boleh video doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa Islam. Amin. Terus Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ini kalian kelas 7A atau 7B? 7B. Yang ada kesudahannya ya? Di kelas ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Yang aja tidak hadir. Sudah. Sehingga apa namanya? Lalu tadi apa lagi? Itu kenapa? Tadi juga. Tadi juga terus. Apa lagi? Gaskiya tampak. Tadi juga oke. Jadi ada bukan orang ya yang di pelajaran ini. Iya. Dan semuanya sakit ya. Iya. Oke, untuk kalian yang sudah jaga kesehatannya ya, karena memang lagi ini ya sekarang. Oke? Pada pelajaran hari ini, boleh kalian keluarkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya itu penanya sebelum pembelajaran di sini ulangan ya, udah dikeluarkan bukunya. Udah, Bu. Aji, gampang kan nama tuh? Yang lain dikeluarkan tulisnya. Oke. Memberi acuan dan apersepsi. Ini sebelum mulai pelajaran, Ibu punya pesan untuk kalian. Nah, kita hari ini belajar pelajaran matematika. Nah, dari matematika itu sendiri, Ibu mau tentang siapa yang lebih cepat, tapi tentang siapa yang paling mau berusaha. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar secara bersama-sama, langkah demi langkah, dan jika nanti dalam pembelajaran kita menemukan kegagalan, anggap saja bahwa kegagalan tersebut merupakan suatu bentuk bahwa kita semua sedang berproses. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait materi mekanika sosial, yang mana kita akan berfokus pada materi harga jual, harga besi, untung, dan jual rugi. Pada pembelajaran kali ini juga kita menggunakan model problem based learning, di mana model problem based learning ini kita akan dilakukan dalam 5 langkah atau 5 tahapan. Yang pertama itu ada orientasi masalah. Jadi nanti di awal kita akan menonton video terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan ada diberikan sebuah contoh permasalahan ini untuk diselesaikan secara bersama-sama. Yang kedua nanti ada orientasi siswa, di mana kalian nanti diminta untuk membentuk kelompok dan diskusi nanti terkait dengan pemecahan masalah yang diberikan di awal tadi. Yang ketiga nanti ada pembimbing pendidikan. Jadi kalian nanti mendiskusikan kerja kelompok dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya yang keempat itu ada menjadikan hasil karya. Jadi nanti perwakilan dari seorang untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari
yang sudah disediakan oleh kelompoknya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi kita akan evaluasi nih kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Dan juga di bagian akhir nanti ada surprise yang sangat menyenangkan. Rahasia tentunya. Fase 1, orientasi siswa pada masalah. Yang pertama kita langsung saja masuk untuk menonton video terlebih dahulu. Di mana video ini tentang materi harga sosial yang akan kita pelajari hari ini. Terkait dengan apa tadi? Harga jual, harga beli, untuk dan juga beli. Oke, boleh Pak dibantu. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai aritmetika sosial. Submateri pada pertemuan kali ini adalah mengenai harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Aritmetika sosial berkaitan dengan perhitungan keuangan dalam perdagangan atau jual beli. Contohnya saat kita belanja di pasar, saat kita belanja kue pada pedagang kaki lima, saat kita belanja di toko, dan saat kita belanja di koperasi sekolah. Di mana dari keempat contoh tersebut kita melakukan kegiatan jual beli. Pada kegiatan jual beli, tentunya akan ada seorang penjual dan ada seorang pembeli. Seorang pembeli tentu saja ingin membeli barang dengan harga semurah-murahnya, sedangkan seorang penjual ingin menjual barangnya dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, harga jual, harga beli, keuntungan dan kerugian ini dipandang dari sisi penjual. Jadi, keuntungan dan kerugian yang dimaksud adalah keuntungan dan kerugian dari si penjual. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pedagang somai keliling yang biasanya berjualan di pinggiran kota untuk menjual somainya. Hari ini Pak Budi memiliki banyak pembeli sehingga dagangan Pak Budi terjual habis. Karena dagangan Pak Budi habis, maka tentu saja kita dapati bahwa hasil penjualan atau biasa kita kenal dengan harga jual melebihi modal atau biasa kita kenal dengan harga beli. Maka dikatakan Pak Budi mendapat keuntungan. Keesokan harinya, Pak Budi kembali berjualan di pinggiran kota. Namun, ternyata dagangannya tidak selaris kemarin, sehingga banyak dagangan yang tersisa. Hasil penjualannya kali ini kurang dari modal. Karena hasil penjualannya atau harga jual kurang dari harga beli atau modal, maka Pak Budi mengalami kerugian. Nah, dan ketika harga jual dan harga beli seimbang, maka dikatakan impas atau tidak ada untung ataupun rugi. Untuk menentukan besar keuntungan, kita bisa menggunakan rumus U sama dengan HJ dikurang HB, di mana U adalah untung, HJ adalah harga jual, dan HB adalah harga beli. Selanjutnya, untuk menentukan besar kerugian, kita bisa menggunakan rumus R sama dengan HB dikurang HJ, di mana R adalah rugi, HB adalah harga beli, dan HJ adalah harga jual. Dari tadi video mahal terkait dengan materi yang akan kita bahas nih pada hari ini, yaitu materi aritmetika sosial tentang apa tadi? Ada harga jual, harga beli, untung, dan juga beli. Jadi video tadi bisa kita lihat ada untung itu kalau harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli. Nah, kalau itu kebalikannya berarti harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Oke, jadi dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Nanti yang mana tujuan dari pembelajaran ini kalian nantinya diharapkan dapat menentukan terkait dengan harga jual, harga beli, untung dan rugi dengan tepat pada kehidupan sehari-hari. Fase 2, mengorganisasikan siswa. Nah, selanjutnya boleh kalian bentuk kelompok terlebih dahulu, bentuk 4 kelompok dan judul sesuai dengan kelompoknya. Itu beri waktu 2 menit ya. Sudah ada kelompoknya? Oke, kalau sudah ada kelompoknya boleh Kak dibantu bagikan kasih gini. Satu, dua, tiga.
Sudah dapat semua, Tokopedia apa? Ini nomor satu. Ini nomor berapa? Satu. Ini nomor berapa? Lagi sini. Telepon kota di teleponnya kayak kagak lah. Ada lupa, tapi enggak. Ini tiga kali. Oke, begini tek aja lagi ya. Kelompok satu di mana kelompok satu? Oke, ini kelompok satu. Kelompok dua? Ini. Oke, kelompok tiga? Ini. Oke, kelompok empat? Oke, kelompok dua di tengah. Oke, bisa kalian lihat terlebih dahulu di lembar kerja yang sudah dilakukan tadi. Di bagian paling depan itu ada nama kelompok dan juga ada nomor-nomor ini kalian isi untuk nama anggotanya. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk isi nama kelompoknya dan juga nama anggotanya. Oh, ini ada apa? Sudah? Sudah isi nama kelompok dan anggota kelompoknya? Sudah. Jika sudah, coba kalian buka lembar kerjanya di bagian petunjuk penggunaan. Nah, untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan tadi, kalian bisa baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan yang ada di lembar kerjanya. Jika ada yang bingung atau ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan langsung dengan ibu atau dengan bapak yang ada. Sudah dibaca petunjuk penggunaannya? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kalau misalnya ada 80 pembelajaran ada yang bingung boleh pas tanyakan. Kalau ya, cuma dia yang ada yang bingung. Oke, selanjutnya bisa dilihat di bagian orientasi masalah. Nah, di orientasi masalah tadi itu kita kan udah nonton video tuh tadi terkait dengan materi aritmatika sosial. Lalu ada contoh permasalahannya nih. Dibacakan misalnya ada contoh permasalahannya, misalnya ada Pak Budi. Pak Budi ini habis di perusahaannya ini ada pengurangan gaji. Jadi Pak Budi ini mau membelikan anaknya sepeda baru karena anaknya ulang tahun sebagai hadiah. Nah, harga sepeda barunya ini ternyata 450.000. Tapi Pak Budi cuma punya uang 400.000. Lalu Pak Budi terkejut ide nih, dia mau jualan apel, tapi apelnya bukan dari kebunnya ya. Jadi Pak Budi ini kan tadi punya uang 400.000. Nah, uang 400.000 ini sama Pak Budi dibelikan buah apel. Dapat buah apel 20 kilo. Lalu buah apelnya ini sama Pak Budi dijual lagi, tapi dengan harga 25.000 per kilo. Nah, dari penjualan apel yang dilakukan oleh Pak Budi tadi, kira-kira Pak Budi itu untung atau rugi ya? Dan kira-kira Pak Budi ini bisa nggak ya beliin sepeda buat anaknya? Nah, untuk penyelesaian masalahnya nanti akan kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi boleh per kelompok kalian bagi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerjanya. Boleh bagi tugas dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerjanya. Boleh dibaca-baca lagi untuk permasalahannya. Bagi tugas ya yang anggota kelompoknya. Kenapa tidak mati ini bu? Mau dikawin sebagainya. Sudah semua dibaca bagian permasalahannya. Fase 3, membimbing penyelidikan.
Udah dibaca bagian permasalahannya? Ya, kalau sudah dibaca bagian permasalahannya, boleh dibuka di lembar selanjutnya di bagian membimbing penyelidikan. Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian membimbing penyelidikan ini. Nanti jika ada yang bingung atau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung tanyakan ke ibu atau enggak, silakan yang ada. Ayo, berapa? Terus berapa jadinya? 500 apa? Kelompok 4 gimana? Aman? Bisa. Sudah kelompok satu sudah selesai? Oke, kelompok 2 gimana? Udah selesai belum? Udah. Kelompok 3? Udah. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4 udah selesai? Sudah, kelompok 4. Fase 4 mengembangkan hasil karya. Oke, kalau semua kelompok udah selesai, sekarang ibu mau minta nih salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil jawaban dari kelompok yang boleh. Kelompok mana yang mau maju nih? Kelompok 1 dulu, kelompok 1 boleh. Siapa yang mau maju? Mesti, oke boleh, mesti. Ada dulu. Oke, boleh teman-temannya semua karena udah selesai mengerjakan, boleh kita carikan Rusi dulu. Di sini Rusi mau menjelaskan jawaban dari Fok. Ini kalau udah ada ya lagi. Ya, Oke, boleh temannya perhatikan dulu mau menjelaskan terkait pemetaan permasalahannya. Boleh dibacakan dulu dari permasalahannya. Baiklah. Untuk masalahnya di sini, Pak Budi ingin memberikan sepeda untuk hadiah ulang tahun anaknya. Namun, Pak Budi sedang kesulitan karena baru saja mengalami pengurangan gaji dari kantornya. Sedangkan harga sepeda yang ingin Pak Budi beli adalah 450.000. Saat Pak Budi berjalan pulang dari kantornya, tiba-tiba terpikirlah ide membuat buah apel untuk memberi sepeda bagi anaknya.
Dengan modal 400.000, Pak Budi membeli 20 kilo apel. Kemudian, Pak Budi menjual buah apel tersebut seharga 25.000 per kilo. Dari penjualan yang dilakukan, Pak Budi tentukan apakah Pak Budi mengalami keuntungan atau tidak. Nah, baiklah yang pertama, itu informasi yang tersanjai yang kita temukan pada makanan buku. Yang pertama, dari soalnya di situ Pak Budi mempunyai modal sebesar 400.000 dan ingin membeli sepeda seharga 450.000. Lalu dia ingin dijual apa? Ingin menjual apa untuk mendapatkan modal untuk membeli sepeda, yaitu dia membeli dengan modal 400.000 dan dapat apel banyak 20 kilo. Dengan kejualan jadi 25 per kilo. Lalu di sini untuk modal Pak Budi itu sebanyak 400.000. Lalu untuk hasil penjualan apel yaitu 20 dikali dengan 25.000, karena tadi harga jual yang Pak Budi berikan adalah 25.000, yaitu menghasilkan 500.000. Lalu untuk hasil penjualan untuk membandingkan antara hasil penjualan dan modal apel Pak Budi, manakah yang lebih besar? Jadi di sini yang lebih besar adalah hasil dari penjualan, lebih besar daripada modal, yaitu 500.000 lebih besar dari 400. Kemudian untuk keuntungan, di sini Pak Budi mendapat keuntungan dengan rumus dari keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli, dan rumus dari kerugian adalah harga beli dikurang harga jual. Lalu selanjutnya, apakah Pak Budi mengalami keuntungan atau kerugian? Ini jelas bahwa Pak Budi mendapat kerugian yang sebesar keuntungan sebesar 100.000. Lalu, berapakah keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh Pak Budi? Keuntungannya sebesar 100.000, kerugiannya 0. Kemudian di sini terangkat berdasarkan Pak Budi memberikan sepeda untuk anaknya dari hasil penjualan apel. Ini jawabannya itu berhasil karena dari bilang apel lebih besar dibandingkan harga sepeda. Oke, tadi jawaban dari kelompok C. Boleh kita kasih tangan dulu yang ngerti? Oke, jadi dari pencerahan salah yang dijelaskan oleh mungkin tadi kita dapatkan di akhir bahwa Pak Budi itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan, karena dari hasil penjualan apelnya Pak Budi mendapatkan uang sebanyak 500.000. Lalu modal awal Pak Budi tadi berapa? 400.000. Kita tahu bahwa kalau hasil penjualan itu lebih besar dari modulnya atau harga belinya, berarti Pak Budi mengalami keuntungan. Oke, dari permasalahan ini, kelompok yang lain sama jawabannya sama. Jadi penyelesaian permasalahan ini ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak, sudah bisa semua. Apa kenapa Desa? Itu kan untuk yang kayak rumahnya di 400.000 dan 400.000 itu warnanya lebih ke 7 nih. Nah, itu warnanya cuma angka saja, bilang mulai. Kok ada untungnya dalam bentuk persen nih? Oke, untung dalam bentuk persen itu kita akan bahas di minggu depan. Jadi untuk minggu ini kita fokus dulu untuk harga jual, harga beli, dan untung sama ruginya dulu. Untuk persennya nanti kita bahas di minggu depan lagi. Oke? Sudah jelas? Yang lain ada yang ingin dilanjutkan lagi? Sudah? Ya, apa Haji? Itu kan apa namanya? Hasilnya kotor ya? Hah? Bersih. Oh, sama gimana nih? Gimana coba? Mungkin dari 20 kilo itu ada buah yang busuk atau Ya. atau orang apa namanya Pak Budinya bersih kan? Oh, oke. Kita usai makan bahwa 20 kilogram ini buahnya bagus semua nih. Buahnya bagus semua, jadi bisa dijual semua buahnya gitu. Jadi nggak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kalau misalnya 500.000 ini nanti bisa dikurangi sama apa tadi Pak Budi beli bensin atau lain sebagainya. Itu di luar itu aja berarti. Oke, gimana yang lain? Sudah cukup? Oke, dari pemecahan masalah ini
kita tahu bersama bahwa kalau harga beli itu merupakan suatu biaya yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang atau suatu barang. Nah, kalau harga jual itu merupakan harga yang didapatkan dari penjual membeli barang tersebut. Selanjutnya, untuk keuntungan itu kalau misalnya apa tadi? Harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli, berarti itu mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya harga jual yang pernah dari harga beli berarti mendapatkan kerugian. Oke, dari penyelesaian ini sudah cukup semuanya atau ada yang ingin saya katakan lagi? Cukup. Dan pertanyaannya boleh kan tadi udah diceritain semua di AKP-nya udah selesai semua kan semua alat yang adanya boleh kak dibantu di ini nggak dulu ya. Oke, kita kasih tepuk dong, kita semangatnya udah kita semangat banyak. Tepuk tangannya dong. Oke, kalian tadi sudah menyelesaikan permasalahan Pak Budi, menyelesaikan permasalahan Pak Budi. Selanjutnya di awal tadi Ibu ada bilang kalau di akhir nanti kita akan ada sesuatu yang menyenangkan. Boleh nggak Ibu? Apa tuh? Penasaran nggak? Penasaran. Oke, di akhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita bakal jajan nih sama kakak-kakak dari Universitas Bengkulu ini buat tulis. Oke, di minggu lalu sudah Ibu sampaikan untuk kalian bawa handphone kan? Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi. Oke, boleh untuk kelompoknya mempersiapkan untuk kuisnya. Boleh kan dibantu kuisnya Jadi ada satu kelompok kan, jadi nanti yang megang HP-nya itu cuma satu orang satu kelompok. Yang baru ya, sama bukan dulu. Sudah, lalu ada satu aja. Coba yang aku nanti kalau dipakai banyak ketika tahun lulusannya boleh tahun satu ya jadi kalau satu kelompok dua siapa yang megang kartunya kelompok tiga lulusan kelompok empat sini oke ada ya sebut saya untuk nama kelompok untuk nama timnya itu masih nama kelompok misalnya satu nama timnya berarti kelompok satu kelompok dua kelompok tiga gitu terjadi ini kelompok sudah masuk hanya besar Wah, apa sekian
Hah? Yang lain satu semua. Yang lain satu semua. Lah, bisa itu. Kita jalan-jalan dari belum. Baru satu ada tiga. Jadi selanjutnya kita ulangnya. Oke. Yang ngomong aja. Dia semua lah. Oke, berarti yang juara satu ada kelompok satu, kelompok tiga, sama kelompok empat. Ayo, kita kasih tangan dulu. Empat tinggi itu. Karena yang juara satunya ada 3 kelompok, nanti Bagi tiga. hadiahnya, Bagi tiga. oke dulu, hadiahnya kita beli es krim di koperasi ya. Nanti bilang sama bang koperasinya, dia beli. Banget sih, yang enggak. Banget bro, enggak sih? Seru banget. Oke, dari pembelajaran kita tadi yaitu hanya salah yang ada di dalam meja tadi. Kira-kira ada nggak satu orang yang mau buat kesimpulan nih dari hanya salah yang ada di dalam meja tadi? Dapat? Boleh maju dapat. Oke, kita lanjutkan. Dan sudah kita rencanakan tadi, maka kompetisi depan kalau aku itu berhasil karena apa? Karena uang aku jadi sekarang tuh 5.000, sedangkan udah bedanya cuma 40. Jadi sepeda tersebut dapat dibeli dan pakai antibiotik 5.000. Oke, itu kesimpulan dari Dapa. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong, udah pada berani maju. Mana ini kesimpulannya? Oke, makasih. Boleh juga. Kegiatan akhir penutup. Dampak. Dan sebelum untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menegaskan lagi kalau kita tadi sudah belajar materi terkait aritmatika. Oh iya, jangan tadi kita sudah belajar terkait dengan apa? Harga jual, harga beli, untung dan juga rugi. Nah, penerapan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau kita mau berbelanja, berdagang atau lain sebagainya, ini sangat penting karena ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, dari yang sudah kita kerjakan tadi, dari pemecahan masalah dan lain sebagainya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Sudah jelas? Sudah paham terkait materi yang kita pelajari hari ini? Sudah paham? Sudah bisa bedain belum apa itu keuntungan dan kerugian? Sudah. Bisa? Bisa. Beneran bisa? Bisa. Apa sih? Apa berbeda? Oke, kalau keuntungan yang lebih besar harga jual atau harga beli? Harga jual. Kalau kerugian berarti yang lebih besar? Oke, kita kasih tepuk tangan lagi. Oke, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, untuk di minggu depan kita tetap belajar terkait materi aritmatika sosial, tapi kita akan belajar terkait dengan kalau tadi kita udah belajar terkait dengan harga jual, harga beli, untung dan juga rugi. Kalau di minggu depan kita akan belajar terkait dengan persen keuntungan, persen kerugian dan juga diskon. Jadi boleh kalian baca-baca dulu materinya dari buku atau searching di internet. Jadi ya, kalau minggu depan misalnya ibu tanya terkait dengan materinya kalian sudah paham. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas. Bebas tugas untuk hari ini, tapi disiapkan lagi untuk materi di minggu depan, oke? Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, karena di awal tadi dibuka dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Boleh dong satu kelas dipimpin ngomong. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Boleh nggak? Ibu di sini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran pembelajaran kita hari ini, sudah mau respon mbak-mbaknya ini dengan baik. Terus boleh dong kita kasih applause semangat hari ini. Oke, dari mbak-mbaknya mungkin ada yang ingin disampaikan, Mbak? Sebelumnya, Mbak
Mbak, Mbak Priska memintakan terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik semua dalam kegiatan pembelajaran suku hari ini. Semoga besok-besok lebih semangat lagi belajarnya ya. Sehingga kalian besok nanti gak ada lagi loh di sini ngajar kalian. Mana ya seperti yang keempat. Mama sekali bertiga gak Oke, oke jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi ada kekurangan atau salah kata dan lain sebagainya. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, tetap semangat, jaga kesehatannya. Sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.